engkau tidak akan mendapat masalah, dan aku pun juga tidak terhijab dari ketiadaanku. Perjalanan jiwa Jila. Mendengar penjelasan Jila, Sri Dewi yang gejolak nafsunya terhenti menjadi marah kepada Jila. Sri Dewi berkata, "Dari dulu perbuatanmu ini seolah-olah kebaikan bagiku. Tapi sebenarnya, engkau cuma tidak ingin mengabulkan setiap hasratku. Alasan semua itu hanya semata-mata keegoisan darimu." Setelah berkata seperti itu, Sri Dewi pergi menjauh meninggalkan Jila. Jila tertegun dan kemudian duduk mengambil posisi bersila dan memanggil Tiada. Wahai Tiada, pengetahuan yang engkau berikan melalui memoriku sudah cukup banyak. Tapi ketika aku berhadapan dengan keadaan seperti ini, aku merasa seperti kebingungan. Sebenarnya bagaimanakah ini Tiada? Tiada menjawab, "Wahai Jila, keadaan sekarang ini yang disebut keadaan Simalakama. Aku tahu permasalahan dan keputusan apapun, engkau juga yang harus memutuskan. Jila, ketahuilah, seandainya engkau melakukan perbuatan yang diinginkan oleh Sri Dewi, maka energi dan komunikasiku tertutup kepadamu. Tapi apabila engkau tidak melakukan perbuatan itu, maka penciptaan stimulus kepada semua ciptaanmu tidak akan terjadi. Jila, oleh karena alasan itulah engkau memisahkan Sri Dewi dari dirimu untuk mencerdaskan manusia, dan kejadian-kejadian yang buruk tidak bisa terhindarkan. Dan kalau engkau mau menghentikan keinginanmu, sekarang tidaklah terlambat." Jila terdiam sejenak dan berkata kepada Tiada, Wahai Tiada, engkau sudah pernah mengatakan bahwa ketika kesadaran itu terbangun, maka tidak ada jalan ke belakang lagi. Kita hanya bisa memilih jalan ke kiri ataupun ke kanan saja. Dan setiap pilihan, semuanya mempunyai konsekuensi masing-masing. Wahai Tiada, aku akan mengambil jalan seperti yang sudah aku rencanakan di awal, dan aku akan bertanggung jawab dengan konsekuensi apapun di masa depan. Tiada menjawab, "Jila, aku sudah menjelaskan semua kepadamu. Kalau engkau tetap kukuh dengan pendirianmu, baiklah, sebelum aksesmu terputus kepadaku, baiknya kau mengingat pesanku ini. Apabila kelak engkau menghadapi sesuatu dan engkau tidak bisa berkomunikasi denganku, maka engkau harus tenang dan berusaha mencari jalan untuk terhubung denganku lagi. Dan tentang seberapa lama engkau baru bisa terhubung denganku, itu tergantung pengetahuan-pengetahuan yang engkau miliki. Dan ingat juga, dalam hal ini, aku tidak bisa melanggar hukumku sendiri. Selama engkau tidak bisa terhubung denganku, aku tidak bisa membantumu." Jila menjawab, Baiklah Tiada, karena perjalanan ini selalu berjalan ke depan, aku akan terus menjalaninya. Terima kasih pesan-pesanmu untukku. Kemudian Jila berdiri dan pergi ke pondoknya yang tidak berapa jauh dari goa tersebut. Dan dia melihat Sri Dewi duduk sendiri sambil termenung. Lalu Jila mendekatinya. Dewi, kenapa engkau duduk sendiri di sini? Apa engkau masih marah kepadaku? Ucap Jila kepada Sri Dewi. Sri Dewi hanya melihat Jila dan tidak mengucapkan sepatah kata apa pun. Jila melanjutkan perkataannya. Wahai Sri Dewi, setelah aku memikirkan tentang apa yang kau inginkan di dalam goa tadi, seandainya aku menerima keinginanmu itu, apakah kamu tidak marah lagi? Sri Dewi menoleh Jila lagi, seraya tersenyum kecil dan menganggukkan kepalanya. Baiklah, tapi aku minta waktu 7 hari lagi, baru bisa mengabulkan keinginanmu. Sri Dewi mengangguk pertanda setuju dengan kesepakatan itu. Hari menjelang sore, Jila berjalan kembali ke goa meninggalkan Sri Dewi dan keluarganya yang lain. Setelah Jila sampai ke goa, dia duduk bersila sambil memejamkan matanya. Tidak beberapa lama kemudian, dari dalam diri Jila terpancar cahaya yang terang. Dari pancaran cahaya yang terang dan menyilaukan mata itu, terlihat betapa besarnya energi yang Jila pancarkan. Sudah 2 hari 2 malam Jila berada di dalam goa,
dan tubuhnya masih terus memancarkan cahaya yang terang. Ketika di pertengahan malam yang ketiga, muncullah cahaya seperti meteor jatuh. Tak berapa lama cahaya yang meluncur itu jatuh di puncak bukit yang tinggi, tak jauh dari goa tempat Jilah bertapa.